Kediri, rumah para raja. Semua bermula dari Raja Airlangga yang keluar dari pertapaannya dan mendirikan kerajaan Kahuripan, membaginya menjadi Jenggala untuk anak kandungnya, Mapanji Garasakan, dan Panjalu untuk keponakannya, Sri Samarawijaya, guna menghindari perang saudara. Yang akhirnya disatukan oleh Raja Jayabaya menjadi Kerajaan Panjalu, atau yang lebih dikenal sebagai Kerajaan Kediri. Bagian 1, pengenalan Kerajaan Kediri. Terletak di jantung Pulau Jawa, Indonesia, Kerajaan Kediri muncul sebagai mercusuar budaya, perdagangan, dan peradaban. Mari kita memulai perjalanan melintasi waktu untuk menemukan warisan kerajaan yang berkembang dari abad ke-11 hingga awal abad ke-13. Pada saat itu Pulau Jawa terlihat sangat subur, masyarakat bercocok tanam, dan menghasilkan pangan mandiri. Manuskrip dan artefak kuno yang saat ini ditemukan adalah hasil kerja zaman dahulu yang dibuat susah payah dan bersama-sama. Bagian 2, Kebangkitan Kediri. Dalam masa fragmentasi, Kerajaan Kediri didirikan konon pada masa Raja Sri Samarawijaya dengan wilayah sebagian Jawa Tengah dan Jawa Timur di bawah kekuasaannya. Pendiriannya menandai dimulainya era baru. Asal-usul wilayah ini didapatkan dari pemberian Raja Kahuripan, Raja Airlangga. Pada saat itu banyak kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitar Pulau Jawa. Pada akhirnya mereka menyatu menjadi satu kesatuan besar, diwakili oleh bendera-bendera yang menyatu di bawah bendera Kediri. Bagian 3, perdagangan dan kebudayaan. Selama abad ke-11 dan 12, Kerajaan Kediri merupakan pusat perdagangan dan kebudayaan. Para pedagang dan cendekiawan dari seluruh penjuru datang, memperkaya budaya dan memajukan ekonomi di wilayah tersebut. Pasar-pasar ramai dengan pedagang dan masyarakat, begitu juga dengan pelabuhan menjadi tempat bertukarnya budaya dan ekonomi. Membuat kerajaan dan masyarakatnya makmur. Bagian 4, Raja Airlangga. Raja Airlangga lahir di Bali tahun 990. Ayahnya adalah Udayana Raja dari kerajaan Bedahulu dari Wangsa Warmadewa. Ibunya adalah Mahendradatta, putri dari Wangsa Isyana Kerajaan Medang. Airlangga menikahi putri dari pamannya. Pernikahan tersebut berlangsung di Watan, ibu kota Kerajaan Medang, saat ini terletak di Magetan, Jawa Timur. Saat pernikahan berlangsung, Raja Wurawari menyerang kota tersebut. Raja Wurawari adalah sekutu Kerajaan Sriwijaya, mendapat dukungan dari Wangsa Shailendra, penguasa Kerajaan Medang sebelum Wangsa Isyana, untuk melakukan pemberontakan. Akibat serangan ini, paman sekaligus mertua Airlangga, Dharmawangsa Teguh, tewas. Istana habis terbakar. Hebatnya Airlangga dan istri lolos dari serangan tersebut, mereka melarikan diri ke hutan pegunungan yang dikenal sebagai Vanagiri atau saat ini disebut Wonogiri. Pada saat itu usia Airlangga 16 tahun. Airlangga menjadi petapa dalam masa pelariannya, kemudian dia kembali ke dunia kerajaan dengan mendirikan Kerajaan Kahuripan. Dari tahun 1009 sampai 1042 Masehi, Raja Airlangga bertahta, wilayah cakupannya sangat luas, hampir keseluruhan wilayah Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Hal ini adalah akibat dari keinginan Airlangga untuk terus menyusun wilayah yang sebelumnya melepaskan diri dari Kerajaan Medang. Pusat pemerintahan Kahuripan pernah dipindahkan ke Daha atau sekarang disebut Kediri dari Kahuripan, Sidoarjo. Airlangga adalah raja yang terbuka pada pengembangan agama termasuk agama lain yang ada, ia menyediakan fasilitas untuk upacara keagamaan. Airlangga mempunyai satu putra Mapanji Garasakan dan satu keponakan Sri Samarawijaya, putra dari Dharmawangsa Teguh, raja terakhir dari Kerajaan Medang Mataram. Untuk menghindari perebutan kekuasaan dan perang saudara, Airlangga meminta orang kepercayaannya untuk membagi wilayah Kerajaan Kahuripan. Wilayah barat Panjalu atau Kadiri dengan pusatnya di Daha diberikan kepada Sri Samarawijaya sang keponakan. Wilayah timur atau Janggala berada di lembah Gunung Penanggungan, sekitar Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto, Jawa Timur, dengan ibu kota di Kahuripan, diberikan kepada Mapanji Garasakan, sang anak. Bagian 5, konflik Janggala dan Panjalu. Pembagian kekuasaan yang dilakukan oleh Raja Airlangga dilakukan pada tahun 1042 dan menjadi akhir Kerajaan Kahuripan. Di saat yang sama Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Janggala berdiri. Namun kedua pewaris tahta dari Airlangga merasa tidak puas dengan pembagian wilayah. Airlangga gagal dalam menghindari perang saudara antara anak dan keponakannya. Berikut adalah peta Janggala dan Panjalu pada saat itu. Konflik ini tidak terdokumentasi dengan baik, namun kemungkinan konflik berasal dari persaingan untuk mendapatkan sumber daya pertanian atau jalur perdagangan, dapat juga karena perebutan pengaruh politik.
Tercatat konflik ini berlangsung selama beberapa dekade dan beberapa penguasa, baik dari Jenggala atau dari Panjalu. Salah satu langkah politik yang dilakukan oleh Mapanji Garasakan untuk kerajaan Jenggala adalah dengan menjadikan salah satu desanya Desa Turun Hyang sebagai daerah perdikan atau daerah bebas pajak. Hal ini dilakukan pada tahun 1044. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk penghargaan kepada penduduk desa yang sudah dan diharapkan akan terus membantu Jenggala dalam melawan Panjalu. Kemudian pada tahun 1052 Garasakan memberikan penghargaan pada desa Melengah karena telah membantu melawan Raja Tanjung, anak buah dari kerajaan Panjalu. Konflik dan perang yang berkepanjangan ini adalah bukti bahwa persaingan antara Raja Jenggala dengan Raja Panjalu adalah persaingan yang sudah berlangsung lama. Sudah ada sejak Raja Airlangga berkuasa, atau sejak Kerajaan Kahuripan. Masih pada tahun 1052, Raja Garasakan tewas karena serangan dari Kerajaan Panjalu, namun tidak diketahui apakah Raja dari Panjalu saat itu masih Raja Sri Samarawijaya. Konflik juga memicu terjadi perang selama beberapa kali. Banyak korban yang berjatuhan. Konflik ini menguji ketahanan masyarakat Kediri. Usia kerajaan Jenggala cukup singkat, yaitu sekitar 90 tahun, karena harus menerima kekalahan dari Kerajaan Kediri. Kekalahan ini terjadi sekitar tahun 1130-an berdasarkan prasasti Ngantang. Jenggala ditaklukkan oleh Panjalu di bawah kekuasaan Raja Jayabaya. Raja yang melegenda sampai saat ini karena ramalan-ramalannya. Bagian 6 Kemenangan Jayabaya. Kemenangan Jayabaya terjadi pada pertengahan abad ke-12 dalam menghadapi kesulitan. Jayabaya yang legendaris dan saat itu menjadi penguasa kerajaan Panjalu memimpin perang secara langsung dan berhasil. Ia menyatukan kerajaan Jenggala ke dalam kerajaan Kediri dan memimpinnya menuju era kemakmuran baru. Jayabaya merayakan penyatuan Jenggala dan Panjalu dengan dikelilingi rakyatnya, menandai masa kejayaan dan kemakmuran kerajaan Kediri. Di balai kota, ia memperingati kemenangan tersebut. Suasana kemeriahan hadir dari kebahagiaan banyak orang dan keluarga karena akhirnya peperangan-peperangan yang telah berlangsung lama selesai. Pertumpahan darah, tenaga, dan air mata akhirnya bisa berhenti. Raja Jayabaya sendiri memerintah kerajaan Kediri dari pertengahan abad ke-12 hingga awal abad ke-13. Menjadi salah satu raja yang paling dihormati dalam sejarah Indonesia, yang dikenal tidak hanya karena kepemimpinannya tetapi juga karena visi dan nubuatnya. Pemerintahannya ditandai dengan perdamaian dan kemakmuran, diselimuti oleh narasi sejarah dan mitos, sehingga detail pasti tentang kehidupannya agak sulit dipahami. Pemerintahan Jayabaya yang berlangsung kurang lebih 40 tahun merupakan era keemasan perdamaian, kemakmuran, dan berkembangnya budaya kerajaan Kediri. Jayabaya diketahui memiliki banyak istri, sebuah praktik umum di kalangan bangsawan pada masa itu untuk menjalin aliansi dan mengamankan kelangsungan dinasti. Dari perkawinannya tersebut, ia dikaruniai beberapa anak yang jumlah pastinya tetap menjadi bagian dari sejarah terselubung. Keturunan mereka dididik dalam seni pemerintahan, sastra, dan strategi militer, memastikan warisan kerajaan akan berkembang dari generasi ke generasi. Salah satu warisan yang abadi adalah kumpulan ramalan yang dikenal sebagai Jangka Jayabaya. Ayat-ayat nubuatan ini meramalkan masa depan Pulau Jawa dan Indonesia, meramalkan datangnya kekuatan asing, perjuangan kemerdekaan, dan kembalinya kejayaan di bawah penguasa yang adil. Salah satu yang terkenal adalah nubuatnya tentang masa depan di mana akan ada kereta yang berjalan tanpa kuda dan kapal yang akan terbang melalui angkasa. Selain itu ada juga nubuat yang mengatakan bahwa suatu hari akan ada orang kulit kuning yang akan membantu bangsa kita melepaskan penjajahan dari kulit putih. Hal ini diyakini adalah ramalan untuk kemerdekaan Indonesia. Bagian 7 Kediri setelah bersatu. Kerajaan Kediri yang berkembang pada abad ke-11 hingga awal abad ke-13 merupakan tempat lahirnya sastra dan budaya Jawa. Keadaan damai setelah bersatunya Panjalu dengan Jenggala membuat kontribusi kerajaan Kediri adalah pada bidang kesusastraan yang menjadi pusaka sampai saat ini. Salah satunya adalah kitab Kakawin Bharatayuddha yang mencerminkan kecanggihan kerajaan tersebut. Kitab yang ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh merupakan penggalan dari kitab Mahabharata yang mengisahkan perang 18 hari antara Pandawa dan Kurawa di Padang Kuruksetra. Kitab ini selesai ditulis pada 6 November 1157. Pada masa selanjutnya di Kerajaan Kediri juga ada kitab Smaradahana, berisi tentang pemujaan Raja Kediri. Selanjutnya kitab Lubdaka yang ditulis oleh Empu Tanakung. Kedua kitab ini ditulis pada masa Raja Kameswara. Selanjutnya ada kitab Gatotkaca-sraya, karya Empu Panuluh yang dibuat pada masa Raja Kertajaya. Isi kitab ini menceritakan perkawinan putra Arjuna yang bernama Abimanyu dan Siti Sundari dengan bantuan Gatotkaca.
Raja Kertajaya adalah raja terakhir yang tercatat berkuasa di Kediri, yaitu dari tahun 1200 sampai dengan 1222. Bagian 8, invasi Singhasari. Hal yang pasti terjadi di dunia ini adalah perubahan, sama seperti perubahan dan keadaan damai ke keadaan perang. Pada tahun 1222, kerajaan Singhasari atau Tumapel yang baru muncul memandang Kediri sebagai saingan, yang berpuncak pada invasi dan akhirnya jatuhnya Kediri. Kejadian bermula saat Raja Kertajaya dari kerajaan Kediri meminta para Brahmana di Kediri untuk menganggap dia sebagai dewa dan meminta para Brahmana untuk menyembahnya. Para Brahmana ini kemudian melakukan perlawanan yang mengakibatkan Raja Kertajaya melakukan kesewenang-wenangan kepada para Brahmana, baik dari Buddha maupun Hindu. Para Brahmana kemudian meminta bantuan Ken Arok dari Tumapel. Mereka juga menobatkan Ken Arok sebagai Raja Tumapel. Ken Arok dengan dukungan para Brahmana dan rakyatnya melakukan penyerangan ke Kediri. Kejadian ini disebut Perang Ganter. Karena terjadi di Ganter, saat ini ada di bagian timur Kediri. Panglima perang dari Kediri adalah Mahisa Walungan, adik dari Kertajaya dan Gubar Baleman. Keduanya tewas di tangan Ken Arok. Bagian 9 jatuhnya Kediri dan peninggalannya. Kematian keduanya menandakan bahwa Kediri tidak dapat menahan kekuatan Singhasari yang menandai berakhirnya kedaulatannya. Saat-saat terakhir konflik dengan suasana murah masyarakat, Kediri menyaksikan diturunkannya bendera Kediri. Nasib dari Kertajaya tidak disebutkan dalam Pararaton, yaitu buku yang menceritakan tentang raja-raja di Pulau Jawa. Buku ini fokus kepada kebangkitan Ken Arok. Kemungkinan yang terjadi pada Kertajaya setelah kekalahan tersebut adalah dirinya tidak lagi menjadi raja Kediri atau terbunuh dalam serangan Singhasari. Mati setelah penyerangan tersebut atau hidup dalam pengasingan dan menjadi petapa. Meskipun begitu, warisan Kediri tetap hidup melalui budaya, buku, prasasti, atau seni yang mereka tinggalkan. Festival budaya masih kerap dilakukan untuk mengenang kerajaan Kediri.